Bab 4091, Marah. Zhu Taibai bermain dengan energi kacau di tangannya, matanya dipenuhi rasa bangga dan gembira. Hal yang sama berlaku untuk Yin Tao. Meskipun dalam hatinya dia tahu betul bahwa harta karun semacam ini ditakdirkan untuk tidak bernasib bersamanya, tetapi melihat energi kekacauan sudah cukup untuk keluar dan membual tentangnya. Tuan Guru, saya mendengar bahwa selama Anda menyerap sedikit Chaos Yuan Qi ini, tingkat kultivasi Anda dapat meningkat pesat. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Rumor hanyalah rumor, dan ada beberapa orang yang benar-benar telah melihat Chaos Yuan Qi. Ya, Zhu Taibai berkata, Anda akan tahu apakah itu benar atau tidak dengan mencobanya. Dia berkata bahwa energi abadi di tubuhnya sedang bergerak, dan dia ingin menyerap sedikit energi kacau. Menurut idenya, energi di tangannya cukup, jadi jika dia menyerapnya sedikit, tidak akan ada efeknya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi selanjutnya. Begitu dia menyerapnya, energi kacau di tangannya menyusut dengan cepat, berubah dari kuning telur menjadi seukuran sebutir beras dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, Zhu Taibai melompat seolah ekornya telah diinjak. Yin Tao di sebelahnya awalnya ingin membuka matanya dan menyanjung pemilik pintu, tapi dia benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Tuan Guru, apakah Anda menyerapnya terlalu cepat? Omong kosong. Sangat kesal, Zhu Taibai langsung bersumpah. Jika itu benar-benar energi kacau, itu pasti tidak akan terlalu tertahankan. Ini palsu, aku ditipu oleh anak itu. Zhu Taibai sangat marah, menertawakan kenyataan bahwa dia baru saja mengejek Ye Bufan karena kurangnya penglihatan dan pengetahuannya, dan menertawakan pihak lain karena ditipu olehnya menggunakan bodi giok gelap. Baguslah sekarang dia sudah menjadi badut. Awalnya dia sangat bangga, tapi ternyata energi chaos itu palsu. Tuan, Sekte Tuan, bisakah, mungkinkah energi kekacauannya seperti ini? Jika itu palsu, tidak akan ada aura kekacauan yang begitu kuat, kan? Palsu, itu pasti palsu. Tarik napas dalam-dalam dan enggan menekan amarah di hatimu. Dia mengambil sisa energi kekacauan seukuran beras di telapak tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Dia tidak percaya bahwa seseorang dapat membuat energi chaos palsu sebelumnya, dan dia belum pernah melihat energi chaos yang sebenarnya sebelumnya, jadi dia tertipu. Namun kini setelah diperiksa dengan cermat, saya langsung menemukan perbedaannya. Meski gas di tangannya memiliki aura chaos, namun kemurniannya masih jauh dari cukup. Kamu bajingan, beraninya kamu menipuku. Setelah memastikan bahwa energi kekacauan di tangannya adalah palsu, Zhu Taibai menjadi semakin marah. Orang macam apa dia? Kaisar suci kelas 5 tingkat tinggi, pemimpin sekte Tiansheng. Dia adalah satu-satunya yang menggoda orang lain selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, hal semacam ini benar-benar terjadi. Saya pikir saya mencoba berpura-pura untuk menipu orang lain tentang energi kacau mereka, tetapi pada akhirnya, saya digoda habis-habisan. Sialan, aku akan menyelesaikan masalah dengannya sekarang. Zhu Taibai yang marah berdiri dan hendak keluar, tapi Yin Tao dengan cepat menghentikannya. Tuan, harap tenang. Anda telah memverifikasi satu sama lain sebelumnya, dan Anda telah sepakat bahwa setelah kesepakatan selesai, Anda tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Jika Anda pergi sekarang, anak laki-laki itu berkata bahwa apa yang dia berikan kepada Anda adalah kekacauan yang sebenarnya, energi, dan Anda memerasnya dengan yang palsu. Bagaimana kita menjelaskannya? Petik 2. Aku, Zhu Taibai tiba-tiba merasa seperti dia telah memakan 10.000 lalat. Dia baru saja akan menggunakan alasan ini untuk melawan pihak lain, tapi dalam sekejap dia ditampar wajahnya dengan keras. Memang benar transaksinya sudah berakhir, dan saya khawatir orang lain tidak akan mengakuinya jika saya pergi. Selain itu, bodhicitta yang dia tunjukkan juga palsu. Begitu dia benar-benar dikhianati, seluruh sekte Tiansheng akan dipermalukan. Entah Anda selingkuh atau ditipu, itu bukanlah hal yang mulia. Memikirkan hal ini, wajahnya berubah menjadi sangat jelek, tetapi dia menghentikan langkahnya. Yin Tao berkata dengan cepat, Guru, jangan khawatir. Kita dapat merencanakan masalah ini secara perlahan. Bagaimanapun, anak itu tidak dapat melarikan diri sekarang.
Dia harus membuat ramuan untuk 5 sekte besar besok. Stasiun sekte. Orang-orang memiliki emosi yang kompleks, termasuk kehilangan dan kegembiraan. Yang membuatku kecewa adalah harapanku kembali kecewa. Apa yang dimiliki sekte Tiansheng bukanlah bodhicitta sama sekali, setidaknya yang ini untuk diriku sendiri bukan, itu hanyalah bodhicitta giok gelap. Sebagai pewaris sekte medis kuno, bagaimana mungkin dia tidak mengenali bodhi giok hitam? Hanya saja benda ini sangat berguna baginya, jadi dia berpura-pura tidak mengenalinya. Yang menarik adalah bodhi giok gelap dan bodhi giok emas asli adalah yin dan yang, keduanya merupakan harta paling berharga di dunia. Hanya saja rumput peri atribut gelap ini tidak banyak berguna bagi makhluk abadi, tetapi berbeda untuk garis keturunan gelap. Baik Ye Tian maupun Situ Dianmo pada dasarnya adalah hantu gelap dan makhluk abadi. Sebelumnya, mereka khawatir tentang bagaimana membantu mereka berdua meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, tapi sekarang adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan harta karun tersebut. Setelah kembali ke stasiun, dia menetapkan lebih dari selusin batasan dan kemudian diam-diam memasuki istana Raja Naga. Bodhi giok hitam adalah harta karun langka di dunia, tetapi juga sangat sulit digunakan, baik diserap langsung atau dimurnikan menjadi pil, sangatlah sulit. Tapi itu bukan apa-apa bagi Ye Bufan. Dia memiliki botol pemurnian iblis harta karun spiritual chaos di tangannya. Selama bodhi giok hitam diubah menjadi energi gelap murni, dan kemudian dimurnikan menjadi ramuan tanpa tingkatan melalui botol pemurnian iblis, itu adalah cara paling sempurna untuk menggunakannya. Ye Bufan langsung menggunakan api kuning aneh dan mulai membakar bodhi giok gelap di tangannya. Layak menjadi harta spiritual langit dan bumi yang disertai dengan pohon bodhi emas. Di bawah nyala api kuning aneh, butuh waktu setengah jam sebelum mulai berubah menjadi gumpalan kabut hitam. Di sini untuk pemurnian, botol pemurnian iblis di udara mulai menyerapnya, dan sekitar 1 jam kemudian bodhi giok hitam sepenuhnya dimurnikan. Pada saat yang sama, ada ramuan hitam di dalam botol pemurnian iblis, memancarkan kilau centil. Bahkan ramuan yang sangat kental dan tidak bertingkat masih bisa merasakan aura gelap yang kaya. Pada saat ini, semua orang berkumpul dengan ekspresi keheranan. Ye Tian dan Situ Dianmo melihat ramuan itu, mata mereka bersinar terang. Benar saja, itu hal yang bagus. Ye Bufan mengusap jarinya, dan angin tajam di jarinya seperti pisau tajam, membelah ramuan itu menjadi 2 bagian, dan masing-masing terbang ke Ye Tian dan Situ Dianmo. Ini disiapkan untukmu, mari kita lihat cara kerjanya. Ye Tian membuka mulutnya dan menghirup ramuan itu, dan kemudian aura gelap di tubuhnya langsung mendidih. Ramuan bermutu tinggi tidak memiliki kotoran dan dapat diserap serta dimurnikan dengan sangat cepat. Selain itu, karena dia adalah tubuh iblis gelap, menyerap energi gelap bahkan lebih efektif dengan setengah usaha. Hal yang sama berlaku untuk Situ Dianmo. Tubuh roh darah dapat dianggap sebagai silsilah gelap, dan dia tidak menolak energi gelap yang sangat murni dari bodhi giok hitam. Setelah memasuki ramuan, momentum mulai meningkat dengan cepat. Sekitar setengah jam kemudian, aura kuat Ye Tian tiba-tiba naik ke puncak Kaisar Abadi. Situ Dianmo mengikuti dari belakang dan juga memasuki alam puncak Kaisar Abadi. Orang-orang di sekitar mereka bersorak, bertepuk tangan atas peningkatan kultivasi mereka. Ye Bufan sedikit mengernyit, dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Setelah Ye Tian dan Situ Dianmo, hantu gelap abadi dengan 1 atribut, mencapai puncak Kaisar Abadi, bagaimana mereka harus pergi di masa depan. Bab 4092, Serangga Setan Pemakan Sumsum. Ye Bufan berpikir lama tetapi masih tidak tahu bagaimana garis keturunan gelap harus berlatih selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, mereka pasti punya cara berkultivasi sendiri. Jika tidak, Kaisar Iblis Pemakan Surga saat itu tidak akan lebih lemah dari Kaisar Suanji, yang merupakan Kaisar Suci kelas 5 atau lebih. Sepertinya saya masih tahu terlalu sedikit tentang Kaisar Suci. Saya akan menemukan jawabannya ketika saya memiliki kesempatan untuk meminta nasihat Kaisar Pedang Qin Fei, dan saya juga bisa menunjukkan arah untuk Ye Tian dan Situ. Prioritas utama adalah meningkatkan kekuatannya. Setelah perhitungan, masih ada hampir 6 jam tersisa sebelum menyempurnakan ramuannya besok.
Masih terlambat untuk keluar dan mengatasi kesengsaraan sendirian. Selama Anda mencapai ranah Kaisar Abadi dan membentuk wilayah kekuasaan Anda sendiri, kekuatan tempur Anda pasti akan meningkat secara signifikan. Memikirkan hal ini, dia meninggalkan istana Raja Naga dan membawa Erlang keluar, memintanya untuk berpura-pura berada di dalam kamar. Kemudian dia mengubah penampilannya, berpakaian seperti pria parubaya, diam-diam meninggalkan kota Tiansheng, dan berlari menuju utara. Dia melakukan semuanya dengan tenang dan hati-hati, memeriksa beberapa kali untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Kemudian dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan setelah sekitar 1 jam, dia telah mencapai jarak ribuan mil. Tempat ini cukup jauh dari kota Tiansheng. Sekalipun pergerakan kesengsaraan guntur kepunahan besar, tempat ini tidak boleh ditemukan oleh orang-orang dari 5 sekte besar. Dia berhenti dan hendak mencari tempat yang cocok untuk menghindari kesengsaraan, ketika tiba-tiba terdengar ledakan tawa arogan. Hahaha, anak laki. Laki bernama Ye, jika kamu tidak mengambil jalan menuju surga, tidak akan ada jalan masuk ke neraka. Sepertinya kamu pantas mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Selesai, sesosok tubuh datang dengan cepat, dan itu adalah Yintong. Dibandingkan dengan kehinaan sebelumnya, dia tampak menjadi orang yang berbeda sekarang, dengan dagu terangkat dan ekspresi arogansi di wajahnya. Dia menatap Ye Bufan. Dengan ganas, dengan niat membunuh, jika kamu bersembunyi di kota Tiansheng, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi kamu sendiri yang lari mencari kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sedikit terkejut, bahkan Kaisar Suci tidak dapat melihat teknik penyamarannya sendiri. Saya telah ditanami tanda kesadaran ilahi beberapa kali berturut-turut, dan sekarang saya selalu sangat berhati-hati bahkan memeriksanya sebelum keluar untuk memastikan tidak ada tanda. Tapi melihat pihak lain sepertinya tidak selingkuh, dia terlihat sangat percaya diri, yang membuatnya semakin penasaran. Dia bertanya, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Kamu tidak menyangka, kan? Kamu selalu berada di bawah kendaliku. Setelah Yintong mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan seekor serangga hitam kecil tiba-tiba terbang keluar dari kehampaan dan jatuh ke dalamnya. Jelas sekali dia mengendalikan keberadaan pihak lain melalui hal ini. Ye Bufan mengangkat alisnya. Dia sekarang setara dengan puncak Kaisar Abadi. Serangga ini sebenarnya bisa mengikutinya dari dekat. Kenapa kamu mengikutiku? Bukankah pelajaran sebelumnya sudah cukup? Meski identitasnya terungkap, Ye Bufan sama sekali tidak memperhatikan karakter kecil seperti Yintong. Kaulah yang membuatku berlutut di depan umum dan mempermalukanku. Kaulah yang mencuri wanitaku. Kaulah yang menghancurkan segalanya tentangku. Aku tidak sabar untuk mengupas kulitmu dan memakan dagingmu. Wajah Yintong garang. Jadi kebencian ini aku harus membalas dendam. Balas dendam? Apakah kamu memiliki kemampuan? Ye Bufan berkata, apakah kamu tidak? Takut pemimpin sekte akan menyalahkanmu jika kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu berbicara tentang orang tua itu? Dia telah menjadi bonekaku sekarang. Yintong tertawa terbahak-bahak, tertawa dengan sangat arogan dan tidak bermoral. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambai, dan sesosok muncul di depannya. Pintunya adalah Hu Zixuan. Hanya saja dibandingkan dengan sebelumnya, tidak ada kehidupan di tubuhnya dan matanya tidak bernyawa. Namun tekanan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi masih ada, dan dia telah berubah menjadi boneka. Kamu benar-benar membunuh pemimpin sektemu sendiri. Dan mengubahnya menjadi boneka. Ye Bufan masih terkejut dengan kekejaman orang ini. Yintong tampak galak, ya, saya akan membunuhnya. Sebagai pemimpin sekte, lelaki tua itu tidak bisa melindungi saya, dan dia bahkan meminta saya untuk berlutut di depan Anda di depan umum. Orang seperti ini pantas mati, apa yang harus kulakukan dengannya? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar binatang buas. Berhenti bicara omong kosong, aku suka apapun yang kuinginkan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yintong berteriak, aku mendengarnya kamu mendapat banyak hal baik di alam spiritual Pak Abadi, di antaranya kamu masih memiliki energi kekacauan, tolong segera serahkan kepadaku. Ye Bufan meliriknya dan berkata, kamu harus memiliki sesuatu untuk diandalkan jika kamu sangat sombong.
Biarkan saya melihat apa kepercayaan diri Anda. Hu Zixuan tidak terlalu kuat sebelumnya. Kuat, tetapi juga pada tahap akhir Kaisar Abadi. Sekarang dia dibunuh oleh Yintong dan diubah menjadi boneka. Terlihat bahwa orang ini pasti memiliki kartu trufnya sendiri, atau dia mungkin sedang melakukan petualangan baru-baru ini. Kamu benar, karena hubunganmu dengan Xia Qinying, aku tidak berani bertemu denganmu di negeri dongeng. Aku bersembunyi jauh dan mencari sudut. Tapi Tuhan punya mata, meskipun aku tidak, aku menemukan terlalu banyak peri rumput, tetapi secara tidak sengaja, saya memperoleh warisan iblis serangga purba. Alasan mengapa saya sangat ingin pergi setelah saya keluar bukan karena saya takut pada Anda, tetapi karena saya ingin menemukan tempat untuk mengkonsolidasikan kultivasi saya. Sekarang, saya memiliki setengah kekuatan iblis serangga kuno. Saya menggunakan serangga iblis pemakan sumsum untuk menyedot otak lelaki tua Hu Zixuan itu, dan dia menjadi boneka mayat saya. Pada titik ini, Yintong mengulurkan tanganku dan berkata, seekor kumbang berwarna merah darah muncul di telapak tanganku. Benda ini hanya seukuran kuku orang dewasa, dan kedua matanya yang kecil sebesar milet, namun memancarkan cahaya yang mempesona. Nak, kamu mungkin tidak mengerti. Bayiku berada di peringkat ke-6 dalam daftar serangga iblis. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi tidak dapat menahannya. Jika kamu bijak, tolong serahkan energi kekacauanmu, lalu berlutut dan bersujud padaku 1000 kali. Aku akan mengampuni hidupmu jika aku bahagia, jika tidak Hu Zixuan akan menjadi takdirmu. Baru pada saat itulah Ye Bufan mengerti bahwa tidak heran jika pemimpin sekte dari sekte Baikao menderita karena orang ini. Ternyata itu dia punya serangga di tangannya. Jika ini adalah harta karun lain, atau monster peri, dia mungkin takut akan hal itu, tetapi dia tidak takut pada serangga iblis kuno. Si kecil adalah keturunan serangga iblis pertama dan klan naga. Tidak peduli betapa keterlaluannya serangga iblis pemakan sumsum di depan orang lain, ia hanya bisa berfungsi sebagai pengantar makanan jika menyangkut dirinya. Tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap, hanya untuk muncul kembali 100 kaki jauhnya. Dan di tempat dia berdiri sebelumnya, tombak emas langsung menembus bayangan yang tertinggal. Kaisar Xuanji meletakkan tombaknya dan memandang Ye Bufan dengan senyum cerah. Sepertinya seorang teman lama telah bersatu kembali. Tampaknya orang yang baru saja membunuhnya bukanlah dia sama sekali. Ya, kewaspadaanmu sangat tinggi. Aku bahkan tidak bisa membunuhmu. Bab 4093 Pesta untuk si kecil. Cahaya dingin muncul di mata Ye Bufan. Orang tua ini telah menyelinap ke arahnya satu demi satu. Namun sebelum dia dapat berbicara, Kaisar Xuanji berkata, jangan marah. Saya tahu saya tidak dapat membunuh Anda. Saya hanya mencoba reaksi Anda. Sebenarnya, saya di sini untuk membantu Anda. Bagaimana kalau kita bergabung sekarang untuk membunuh orang di depanmu ini? Petik 2. Tidak perlu. Suara Ye Bufan dingin. Dia tidak mengambil tindakan, tapi dia menuliskan akun untuk pihak lain. Begitu dia berhasil mengatasi kesengsaraan dan meningkatkan kekuatannya, dia akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan masalah dengan orang tua ini. Apa kamu tidak tahu betapa kuatnya serangga iblis pemakan sumsum itu? Kaisar Xuanji sedikit terkejut, sudah kubilang, meskipun kamu memiliki kekuatan, kamu tidak bisa menghentikan serangga iblis peringkat 6 ini. Dia akan segera mengambil harta lawan dan pergi. Sebagai rubah tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia juga memiliki rencana yang gagal. Setelah kegagalan, dia bergabung dengan lawannya, lagi pula, menghadapi serangga iblis ke-6 Ye Bufan, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan pada dirinya sendiri. Biar ku beritahu, aku punya cara untuk menghadapi serangga iblis ini. Setidaknya aku bisa membawamu keluar dari sini. Selama kamu memberiku sedikit energi kekacauan, dendam kita sebelumnya akan terhapuskan. Bufan berkata, energi kekacauanku tidak. Apakah kamu memberikan semuanya kepada Yu Wenjuan? Kaisar Xuanji mengerutkan bibirnya, wah, menurutmu aku akan mempercayainya. Kamu sangat licik, bagaimana kamu bisa memberikan semua energi kekacauan itu kepada wanita jalang itu, dan menyimpan setidaknya setengahnya di tanganmu?
Aku tidak ingin lebih dari itu. Aku akan membantumu jika kamu memberiku setengahnya. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri. Kepala, bercanda sekali, serangga di depannya ini hanya mengantarkan makanan kepada si kecil. Dia tidak membutuhkan bantuan orang lain, apalagi memberikannya. Kamu menyelesaikannya. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Kaisar Xuanji tidak menyangka bahwa pihak lain akan menolaknya satu demi satu. Tepat ketika dia akan mengalami kejang, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan kemudian ruang di mana dia terdistorsi, dan tubuhnya digerakkan ke samping sebanyak 3 kali. Dengan jeritan yang menusuk, lampu merah menyala, dan serangga iblis pemakan sumsum melintas melewati tempat dia berada sekarang. Muji, keluar dari sini, atau aku akan membunuhmu juga. Yintong masih sedikit terkejut saat dia melewatkan pukulannya. Meskipun dia sangat yakin dengan serangga iblis di tangannya, target utamanya adalah Ye Bufan, dan dia tidak ingin Kaisar Xuanji merusak rencananya. Apakah kamu melihatnya? Benda ini sangat kuat. Jika aku tidak bisa mengendalikan ruang, kamu pasti sudah mati. Kaisar Xuanji mengabaikan Yintong dan menatap Ye Bufan lagi. Beri aku setengah dari energi kekacauanmu dan kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Aku bisa membawamu keluar dari sini. Keluar dari sini. Jangan bilang aku tidak punya energi kekacauan. Bahkan jika aku memilikinya, aku menang tidak memberimu 1 ons pun. Jika Ye Bufan tidak yakin akan membunuhnya, jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia mungkin sudah mengambil tindakan. Entah itu emas surgawi yang selalu berubah atau teknik gerakan untuk ruang kendali, mereka semua memiliki godaan besar padanya. Ditolak satu demi satu, Kaisar Xuanji menjadi sangat marah. Jika Anda keras kepala, saya akan lihat bagaimana Anda mati. Saat dia berbicara, sosok itu mundur ribuan kaki jauhnya, seolah itu bukan urusannya. Tujuannya adalah untuk memberitahu Yintong bahwa dia tidak peduli, ambil tindakan saja. Ya, ambil nyawamu. Yintong ingin membunuh Ye Bufan. Yang ingin dia rampok adalah cincin penyimpanan di tangannya, dan dia tidak peduli tentang hal lain. Saat dia berbicara, serangga iblis pemakan sumsum di tangannya terbang lagi, menembak ke arah dahi Ye Bufan seperti kilat. Ada alasan mengapa benda ini menempati urutan ke-6, salah satunya karena memiliki kemampuan bertahan yang kuat, dan yang lainnya karena kecepatan serangannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan geng abadi yang melindungi tubuh Kaisar Abadi tidak dapat menahan kekuatan serangan yang kuat, dan dapat ditembus dalam sekejap. Dan sekali Anda menghisap otak, Anda dapat mengontrol tubuh orang lain. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Melihat serangga iblis pemakan sumsum telah tiba di depan Ye Bufan, senyuman kejam muncul di sudut mulut Yintong. Di matanya, pihak lain sudah menjadi orang mati. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah kepala kecil muncul dari dahi Ye Bufan, tetapi ternyata mulutnya sangat besar. Dia tiba-tiba membukanya dan menelan serangga iblis pemakan sumsum dalam satu suap. Bos, sungguh menarik bahwa seseorang menyiapkan makanan sebesar itu untukku tepat setelah aku bangun. Anak kecil itu melompat ke telapak tangan Ye Bufan, melompat beberapa kali dengan penuh semangat, dan kemudian berbaring dengan indah. Dibandingkan sebelumnya, ukurannya sedikit lebih besar, dan bodinya terlihat lebih putih dan jernih. Tampaknya setelah makan begitu banyak makanan enak dan tidur sekian lama, masih sangat bermanfaat, tapi saya tidak tahu kapan saya bisa maju. Ia bertingkah genit dan imut, sementara 2 orang di sebelahnya benar-benar tercengang. Sejak Yintong memperoleh warisan iblis serangga, dia telah membantai lebih dari 100 orang dari Sekte Baikao, termasuk pemimpin sekte, yang tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Dia juga membunuh beberapa ahli tingkat Kaisar Abadi. Dalam hatinya, selama dia tidak bertemu orang kuat setingkat 5 Kaisar Suci, dia bisa menyapu semuanya, dan serangga iblis pemakan sumsum tidak bisa dihentikan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa ketergantungan terbesarnya akan dimakan oleh seseorang hari ini. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia lengah dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Apa hal kecil ini? Kenapa kamu bahkan bisa memakan serangga setan pemakan sumsum? Pengetahuan Kaisar Xuanji jelas jauh lebih luas daripada miliknya, dan selain itu, telur milik anak kecil itu adalah miliknya sebelum jatuh ke tangan Raja Abadi Donghua.
Ini adalah kelesatan yang menghancurkan dunia. Dia berseru dan menatap Ye Bufan dengan kaget. Wah, kamu benar-benar menetaskan benda ini. Saat pertama kali mendapatkan telur itu, dia merasa seperti telah menemukan harta karun. Tapi bagaimanapun juga, miliknya berpikir, semua metode gagal menetas. Tapi sekarang, di tangan pihak lain, ia tidak hanya menetas, tetapi juga berkembang sedemikian rupa, sungguh sulit dipercaya. Ye Bufan juga memikirkan hal-hal kecil akhir-akhir ini. Setelah mengalami begitu banyak hal, pemikirannya secara alami tidak sesederhana sebelumnya. Telur tersebut jatuh ke tangan Yu Wenjuan dari Kaisar Xuanji, dan kemudian diserahkan kepada Raja Abadi Donghua, tetapi telur tersebut tidak dapat menetas dalam waktu yang lama. Namun, dia mampu menundukkannya melalui kombinasi keadaan yang aneh. Itu sama sekali bukan masalah darah. Si kecil menghisap sari dan darahnya sendiri, dan pastilah aura kekacauan yang terkandung di dalamnya yang mendorongnya untuk menetas. Nak, kamu berani memakan serangga iblisku, dan aku akan membunuhmu. Yintong kembali sadar, dan auranya tiba-tiba meledak. Dia telah mencapai puncak Kaisar Abadi Iblis Serangga. Warisan yang dia terima di sana memungkinkan kekuatannya melonjak hingga seperti sekarang ini. Menurutnya, Ye Bufan berhasil meraih gelar Raja Alkimia, namun kekuatannya jelas tidak sebaik miliknya. Selama dia membunuh lawannya, tidak hanya energi kekacauan, tapi juga serangga aneh itu akan menjadi miliknya. Karena itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan memukul tangan abadi itu dengan tekanan yang dapat menghancurkan dunia. Bab 4094 Pertukaran. Menghadapi serangan Yintong, Ye Bufan tidak mengelak, tapi juga meninjunya ke depan. Dia bahkan tidak menggunakan pisau kesadaran ilahi. Semakin sedikit dia menggunakan kartu trufnya, semakin baik. Mari kita lihat kekuatan lawannya terlebih dahulu. Tinju kedua orang itu bertabrakan, dan dengan keras, Ye Bufan mundur lebih dari 10 kaki, dan tubuh Yintong juga mundur di udara. Sialan, kekuatan orang ini sebenarnya berada di puncak Kaisar Abadi. Dia tidak mengambil keuntungan apapun dalam satu gerakan, dan Yintong mengertakkan giginya dengan kebencian. Tepat ketika dia hendak menyerang lagi, dia tiba-tiba merasakan sengatan, rasa sakit di bagian belakang jantungnya, dan kemudian ujung tombak emas keluar dari dadanya. Petik 2. Dia melolong menyayat hati. Melihat ke belakang, dia kebetulan melihat wajah menghina Kaisar Xuanji. Kamu. Yintong terkejut dan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan melakukannya, mengambil tindakan terhadapnya, tapi orang ini melakukan serangan diam-diam. Dia bukan Ye Bufan, dan dia tidak memiliki pengalaman bertarung melawan Kaisar Xuanji untuk melawan. Pistol itu menembus jantung. Segera setelah jiwanya melarikan diri, ia dihancurkan berkeping-keping oleh Kaisar Xuanji. Orang ini telah mewarisi iblis serangga kuno secara fisik dan mental. Begitu dia meninggal, serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, termasuk kumbang hitam yang telah menjelajahi Ye Bufan sebelumnya. Bocah lelaki itu berbaring di bahu Ye Bufan, merasa bosan dan hampir mengantuk. Banyak serangga, matanya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Dia membuka mulutnya dan menyedotnya, dan semua serangga masuk ke mulutnya dalam sekejap. Bos, makanan hari ini enak. Si kecil mengatupkan bibirnya, penuh kegembiraan. Saat aku selesai mencerna serangga-serangga ini, aku akan segera maju. Petik 2. Kembalilah dulu. Ye Bufan memelihara si kecil untuk mengatasi serangga di tubuh Yintong. Sekarang sudah teratasi sepenuhnya, tidak perlu meninggalkannya di sini. Masih ada Kaisar Xuanji yang harus ditangani. Pergi tidur. Sosok kecil itu melintas dan menghilang ke dada Ye Bufan. Petik 2. Apa maksudmu membantuku lagi? Ye Bufan memandang Kaisar Xuanji. Petik 2. Ini bukan apa-apa. Selesaikan masalah ini secepat mungkin dan kita bisa bicara baik-baik. Wajah Kaisar Xuanji penuh dengan arogansi, dan dia jelas tidak mengambil peran kecil seperti Yintong di matanya. Pada saat yang sama, dia juga dapat melihat dengan jelas bahwa selama si kecil ada di sini, pewaris iblis serangga ini dapat tidak membuat keributan sama sekali. Membunuh hanyalah masalah waktu. Ye Bufan berkata dengan tenang,
kamu dan aku sama-sama tahu bahwa alasan mengapa kita tidak membunuh pihak lain hanya karena kita tidak cukup kuat. Apalagi menurutmu ada yang perlu dibicarakan. Petik 2. Lawan adalah milik lawan, masalah adalah milik masalah. Kaisar Xuanji berkata, saya ingin energi kekacauan dalam diri Anda. Petik 2. Ye Bufan meliriknya, kenapa? Petik 2. Kaisar Xuanji berkata, dengan begitu banyak harta di tubuhmu, busur penghancur matahari dan anak panah penghancur surga kini telah menetaskan Tao surgawi penghancur dunia. Petik 2. Jika saya menyebarkan berita ini, apakah Anda masih memiliki pijakan di alam surga? Ye. Bufan tersenyum tipis, apakah kamu mengancamku? Apakah kamu tidak takut aku akan menyebarkan identitasmu? Petik 2. Itu berbeda. Sekarang aku tidak perlu lagi memasuki negeri dongeng. Dengan kemampuan mengontrol ruangku, selama aku menyembunyikannya, orang lain tidak akan bisa menemukannya. Selain itu, saya hanyalah reinkarnasi Kaisar Suci, dan godaan saya jauh lebih sedikit dibandingkan Anda, Kaisar Suci sejati. Selain itu, harta karun yang Anda miliki adalah nyata. Saya yakin mereka tidak akan tertarik pada saya sampai mereka berurusan dengan Anda. Poin kuncinya adalah Anda memiliki Tao penghancur dunia di dalam diri Anda, dan baik ras manusia maupun ras naga tidak akan mengabaikan hal ini. Selama beritanya tersebar, Anda pasti akan mendapat masalah. Ye. Bufan sedikit mengernyit. Setelah mengetahui asal-muasal si kecil, dia juga tahu kalau identitas ini tidak boleh dibocorkan. Dengan serangga iblis pemakan sumsum dengan kekuatannya sendiri. Namun, Kaisar Xuanji sedang memperhatikan dari samping, dan dia masih mengenali lelaki tua ini secara sekilas. Otaknya berputar dengan cepat, tapi sekarang mereka berdua terlalu akrab dan tidak bisa membunuhnya dengan metodenya sendiri. Jika pihak lain ingin membunuh Kaisar Xuanji sepenuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri, dia hanya dapat menggunakan jimat giok klon Kaisar Pedang. Tapi itu akan menimbulkan banyak masalah, belum lagi apa yang akan terjadi jika rahasianya terungkap. Tidak mudah menangani harta karun di tubuh Kaisar Xuanji, yang menarik ketamakan Kaisar Suci yang begitu kuat. Metode kontrol luar angkasa dan harta karun spiritual kekacauan dapat diubah menjadi emas surgawi. Tapi begitu dia menjadi Kaisar Pedang, dia pasti akan mendapatkan dua hal ini. Sudah merupakan bantuan yang besar. Kamu tidak bisa meminta rampasan perang orang lain, kan? Tapi inilah masalahnya, jangan perlakukan orang tua ini. Singkirkan saja. Begitu dia menyebarkan berita ini, itu sudah cukup baginya minum sepanci. Pada saat itu, dia tidak akan punya energi untuk menemukan dua ramuan yang tersisa, dan dia hanya akan kelelahan. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening dan akhirnya melakukannya tentang apa yang kamu katakan. Aku hanya bisa mencari tempat untuk bersembunyi. Tentu saja Ye Bufan tidak bisa mengungkapkan semua kartu trufnya dan bersikap seolah dia tidak peduli. Tapi seperti yang kamu katakan, aku punya energi kekacauan. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa menukarnya dengan harta, seperti bicara tentang emas surgawimu yang selalu berubah. Ekspresi Kaisar Xuanji suram, dan dia tidak terus mengancam pihak lain. Faktanya, dari lubuk hatinya, dia tidak ingin identitas pihak lain terungkap. Ye Bufan sedang memikirkan metode luar angkasa dan metode luar angkasanya. Emas surgawi yang selalu berubah, jadi mengapa dia tidak mengingini pihak lain? Harta di tubuh mereka, sekarang mereka berdua ingin meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, dan kemudian saling membunuh dan mengambil harta itu untuk diri mereka sendiri tergantung siapa yang bisa berkembang lebih cepat dan memimpin. Ye Bufan secara alami tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan mengambil harta karun spiritual kekacauan, tetapi hanya akan meminta harga tinggi. Lalu apa yang akan kamu tukarkan dengan itu? Kaisar Xuanji mengerutkan kening. Dia memiliki banyak harta di tangannya, tetapi hanya sedikit yang bisa menandingi vitalitas chaos. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin metode kontrol ruang Anda. Ye Bufan membuang pikirannya yang sebenarnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan emas surgawi 100 perubahan, ada baiknya jika Anda dapat mempelajari metode ini. Kaisar Xuanji tertegun sejenak, Anda tidak memiliki atribut spasial. Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda,
Anda tidak akan menggunakannya. Ye Bufan berkata, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selama kamu memberikannya kepadaku, aku akan menukarnya denganmu dengan energi kekacauan. Tapi setuju dulu, Anda tidak bisa membodohi saya dengan hal-hal palsu. Jika saya melihat ada kekurangan, kesepakatan di antara kita akan dibatalkan. Setelah berurusan dengannya selama berhari-hari, dia juga tahu bahwa orang ini licik seperti rubah dan dia harus berhati-hati. Bab 4095, Teknik Kontrol Langit Qiankun. Pikiran Kaisar Xuanji berputar-putar, dia tidak terlalu peduli dengan kondisi yang dikemukakan oleh Ye Bufan. Ketika dia mendapatkan metode ini, dia harus berlatih selama puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat atribut spasialnya saat ini. Jika dia benar-benar menyerahkan benda ini, dia yakin pihak lain tidak akan bisa mempraktikkannya. Tidak peduli betapa jahatnya dia tidak akan bisa mencapai apapun dalam 100 tahun. Dengan pemikiran ini, dia juga berkata, saya selalu menepati janji saya, dan karena saya berjanji, saya tidak akan pernah berbohong. Namun, sihir luar angkasa sangat berharga. Anda dapat menambahkan 3 bahan lagi untuk menyempurnakan Kaisar Kun dan jika Anda inginkan. Dia juga merupakan ahli ramuan tingkat 12 dan juga dapat menyempurnakan ramuan tingkat ini. Tapi sebelumnya, di Gua Kaisar Suci Abadi, saya hanya bisa melihat pihak lain memetik rumput peri, tapi saya tidak membawanya kembali. Saat ini, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, pil adalah harta yang sangat diperlukan. Sihir luar angkasa sangat berharga, dapatkah itu dibandingkan dengan vitalitas kekacauan? Ye Bufan mengetahui pikiran pihak lain dengan sangat baik, bagaimana dia bisa setuju secara langsung. Dia menggelengkan kepalanya, saya memiliki materi untuk Kaisar Kun tetapi saya hanya dapat memberi Anda paling banyak 2 salinan, dan Anda perlu menukarnya secara terpisah. Pada titik ini, dia membalik pergelangan tangannya, dan Space Blade muncul di telapak tangannya. Bayi ini menghabiskan energi luar angkasanya terakhir kali. Setelah sekian lama, ia hanya berhasil mengumpulkannya sedikit. Butuh waktu yang tidak diketahui untuk pulih secara alami. Pihak lain adalah rubah tua yang telah hidup puluhan ribu tahun dan memiliki atribut spasial. Jika tidak, mustahil baginya untuk memberikan materi di Kun dan kepada pihak lain secara gratis. Jika kamu membantuku memulihkan ini, setidaknya aku bisa menerobos ruang 2 kali lagi, dan aku bisa memberimu rumput peri. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku hanya bisa menukarnya dengan energi kekacauan. Petik 2. Petik 2. Kaisar Xuanji ragu-ragu. Melihat sikap tegas pihak lain, dia akhirnya mengangguk. Bagaimanapun, dia sangat membutuhkan Kaisar Kun bawa ke sini, aku bisa membantumu. Ye Bufan tiba-tiba merasa senang, mengangkat tangannya dan melambai, dan bilah luar angkasa terbang. Dia tidak khawatir pihak lain akan mengambil hartanya. Bagaimanapun, pihak lain tertarik dengan materi Chaos Energy dan Kaisar Kun Selain itu, bilah luar angkasa saat ini tidak memiliki dukungan energi dan tidak banyak berguna di tangan saya sendiri. Benar saja, seperti yang dia duga, Kaisar Xuanji tidak berniat mengambil Space Blade, meskipun itu telah dimiliki olehnya sebelumnya. Setelah mengambilnya di tangannya, dia memutar pergelangan tangannya dan sebuah batu berwarna oranye kuning muncul di telapak tangannya. Ruang di sekitarnya bergetar, yang menunjukkan betapa kuatnya energi ruang yang dikandungnya. Ini adalah batu kasar yang sangat halus. Sebagai pemurni, Ye Bufan sekilas mengenali asal-usul batu ini. Benda ini mengandung energi luar angkasa yang sangat kuat dan tidak banyak berguna bagi orang biasa, tetapi merupakan senjata ajaib yang dapat memperbaiki atribut luar angkasa. Sebelum energi Space Blade habis, dia juga berpikir untuk mencari batu mentah yang halus, tetapi tidak menemukan apapun. Dia tidak menyangka Kaisar Xuanji akan memiliki harta karun seperti itu di tangannya. Kaisar Xuanji mengangkat tangannya dan melambai, dan bilah luar angkasa itu tergantung di udara. Kemudian tangannya terus membelai batu mentah yang halus itu, dan jejak energi luar angkasa meluap dari batu itu dan tenggelam ke dalam bilah luar angkasa. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, energi ruang yang terkandung di dalam batu kasar yang halus itu benar-benar lenyap,
berubah menjadi bola bubuk berwarna oranye kuning dan menghilang di dalam kehampaan. Bilah luar angkasa di udara bersinar dengan cahaya dan mendapatkan kembali kelincahannya sebelumnya, jelas telah mengisi kembali energi luar angkasa yang cukup. Kaisar Xuanji memegang pisau pendek di tangan kirinya dan mengulurkan tangan kanannya. Ini, kamu punya uang dan barang. Ini dia. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang, yang berisi bahan untuk menyempurnakan dua salinan Kaisar Kundan. Kaisar Xuanji mengambilnya di tangannya, memeriksanya, dan mengirimkan Space Blade kembali. Ye Bufan meraih gagang pisaunya, dan energi spasial yang kuat datang darinya. Bahkan jika penghalang spasial dunia peristabil, itu cukup untuk menembusnya 2 kali. Kaisar Xuanji berkata, beri saya energi kekacauan, dan saya akan memberi Anda ruang untuk mengontrol metode ini. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil, kali ini saya harus memberikannya kepada saya terlebih dahulu. Kaisar Xuanji mengerutkan kening, itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika kamu melarikan diri? Dia bahkan tidak bisa membunuh Ye Bufan sekarang. Jika pihak lain tidak memberinya energi kekacauan, tidak ada cara yang baik. Kamu punya begitu banyak rahasiaku sekarang, kenapa kamu tidak menyanderaku sekarang? Mengapa kamu takut aku akan melarikan diri? Di pihakmu, jika kamu melarikan diri dengan energi kekacauan, tidak ada yang bisa kulakukan, jadi kamu harus mengirimkan barangnya terlebih dahulu. Kaisar Xuanji setelah ragu-ragu sejenak, meskipun metodenya kuat, bakat atribut spasial terlalu langka dan kebanyakan orang tidak dapat mempraktikkannya. Dalam hal ini, tidak masalah meskipun itu diberikan kepada pihak lain. Untuk mendapatkan energi kekacauan dengan cepat, dia mengertakkan gigi dan sebuah perkamen sederhana terbang keluar dan melayang di depan Ye Bufan. Ada 5 karakter besar tertulis di atasnya, Qian Kun Yukong Jue. Keseluruhan buku memancarkan suasana kuno yang sunyi. Sekilas, tampak seperti benda tua yang berumur beberapa tahun, dan jelas bukan palsu sementara. Ye Bufan melihatnya dengan hati-hati lagi. Meskipun dia tidak bisa langsung berlatih, dia secara umum bisa menilai apakah itu benar atau salah. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, awalnya dinilai bahwa Qian Kun Yukong Jue ini asli, isi yang terkandung di dalamnya sangat luas dan mendalam, dan teknik pergerakan luar angkasa hanya sebagian saja. Kaisar Xuanji di sampingnya tidak sabar menunggu, apakah kamu sudah selesai? Bagaimana mungkin aku, Kaisar Suci yang agung, berbohong kepadamu? Petik 2. Biarkan aku mempercayaimu untuk saat ini. Dengan satu jentikan, sepotong gas abu-abu seukuran kacang polong terbang keluar. Merasakan aura kekacauan yang kaya, mata Kaisar Xuanji tiba-tiba berbinar, dan dia mengulurkan tangannya untuk menggenggamnya di telapak tangannya. Energi kekacauan. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, tapi kemudian wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan dia menatap Ye Bufan dengan ketidakpuasan. Kamu terlalu pelit. Untuk apa Chaos Yuan Qi dalam jumlah kecil? Ye Bufan berkata, menurutmu apa itu Chaos Yuan Qi? Apakah itu kubis? Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Kamu akan punya Kaisar Kun dan melalui kultivasi. Kaisar Xuanji secara alami memahami hal ini, tetapi dia masih sedikit enggan, tetapi Anda memberi wanita jalang itu lebih dari ini sebelumnya, dan sekarang saya memberi kamu. Tetapi metode luar angkasa tidak boleh kurang dari miliknya. Katakan saja atau tidak, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Aku sudah mendapatkan energi kekacauan, bagaimana Kaisar Xuanji bisa menyerahkannya? Ye Bufan, tolong jalani hidup yang baik untukku. Semua harta di tubuhmu adalah milikku. Setelah Kaisar Xuanji pergi, Ye Bufan meringkuk sambil tersenyum. Dia memperbaiki Space Blade dan memperoleh teknik kontrol langit Qian Kun. Adapun sedikit energi kekacauan yang diberikan, itu memang nyata. Jika Zhu Taibai menunjukkan bodhicitta sejati, dia akan menyerahkan lebih dari separuh energi kacaunya sebagai gantinya, dia juga orang yang menepati janjinya. Adapun kapan Kaisar Xuanji bisa berkultivasi ke tingkat Kaisar Suci kelas 6 atau bahkan lebih tinggi setelah mendapatkannya, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Mungkin saya sudah menjadi Kaisar Suci sejati, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, dengan keributan besar yang terjadi satu demi satu,
Sudah tidak pantas lagi melewati kesengsaraan di sini, jadi dia mengubah arah lagi dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi.